Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wulan Kusumaningrum, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Ngurah, Kabupaten Kediri, di bawah bimbingan fasilitator Ibu Dr. Sriatum MPD dan pengajar praktik Ibu Titik Kurniawati MPD. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, terdapat 4 submodul, di antaranya modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan pada modul 1.4 kita mempelajari tentang budaya positif. Refleksi modul 1. Pada modul 1.1 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1.2, kita mempelajari bahwa guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran dalam menumbuh kembangkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam modul 1.3, kita mempelajari bagaimana menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dalam merumuskan visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4, kita mempelajari tentang peran guru penggerak dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bahwa dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Bahwa budaya positif akan terwujud apabila guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud dengan kolaborasi dari semua warga sekolah dalam menaati keyakinan sekolah yang telah disepakati secara konsisten. Keterkaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Bahwa terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid adalah dimulai dari penerapan budaya positif dan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah, melalui pencapaian visi guru penggerak, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru penggerak, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya akan menjabarkan pemahaman saya terkait modul 1.4 tentang budaya positif berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang bertujuan agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Juga membuat murid memahami untuk melakukannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, menghindari hukuman, atau mengharapkan penghargaan. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang mendasari manusia dalam berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi yang bersifat eksternal dan akan berlangsung hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Sedangkan motivasi ketiga adalah motivasi internal yang tumbuh dari kesadaran dalam diri seseorang, sehingga akan memunculkan perubahan sikap yang lebih konsisten setiap waktu. Sebagai seorang guru, kita harus meminimalkan motivasi eksternal untuk menumbuhkan motivasi internal dengan melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Hindari hukuman. 2. Tidak memberikan pujian berlebihan. Dan 3. Tidak memberikan hadiah. Ketiga motivasi di atas hanya dapat merubah perilaku murid dalam waktu sesaat, tidak timbul dari dalam diri mereka sendiri. Yang ketiga, memahami posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi kontrol manajer, di mana pada posisi inilah murid dituntun untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala sikap dan perilakunya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keempat, memahami tentang pembentukan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, sehingga dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru hendaknya berperan sebagai posisi kontrol manajer dan mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid dengan melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga akan menuntun murid untuk menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan berikutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal baru yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari tentang teori motivasi terkait penghargaan. Selama ini saya beranggapan bahwa dengan memberikan penghargaan kepada murid akan mampu memberikan motivasi kepada mereka, dan ternyata pemahaman saya tersebut salah. Penghargaan justru bertampak kurang baik dan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan akan terasa sebagai hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Sebelum saya mempelajari modul ini, dalam menyelesaikan permasalahan murid, saya biasanya menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau sebagai pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya baru memahami bahwa seharusnya dalam penyelesaian masalah hendaknya menggunakan posisi kontrol manager dengan menerapkan segitiga restitusi secara berurutan, sehingga akan menumbuhkan sikap mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab dalam diri murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani permasalahan murid yang bolos sekolah karena takut pada guru matematika, dan pada saat itu murid tersebut tidak mengerjakan tugas matematika karena merasa kesulitan dan tidak tahu harus bertanya pada siapa. Dalam kasus tersebut, saya mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan posisi kontrol manager dan tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus mengembangkan diri dan memperbaiki diri dengan memulai menanamkan budaya-budaya positif berawal dari diri sendiri, baik di kelas, lingkungan sekolah, dan dimanapun berada. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik antara lain mulai tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pembelajar yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab, serta tumbuhnya kesadaran bahwa pencapaian yang mereka lakukan bukan berdasarkan niat untuk mencari pujian maupun penghargaan atau menghindari hukuman, namun dari kesadaran diri akan tanggung jawabnya. Hal yang perlu diperbaiki adalah seyogyanya setiap guru dapat mengambil posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan masalah yang terjadi pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol teman atau pemantau. Saat itu, menurut saya, posisi tersebut adalah yang paling efektif dalam memecahkan masalah, karena akan memberi rasa nyaman pada murid ketika kita pada posisi kontrol teman, dan akan menumbuhkan kepatuhan pada murid ketika kita menerapkan posisi kontrol pemantau. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi kontrol manager dalam setiap pemecahan masalah yang terjadi pada murid, sehingga mampu menstimulus murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dengan didukung pola relasi dan komunikasi yang positif dan efektif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menerapkan 2 tahap restitusi saja, yakni menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah tanpa menerapkan tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, di mana pada tahap ini diharapkan mampu menuntun murid untuk dapat mencari solusi dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapinya secara mandiri berdasarkan motivasi intrinsik yang muncul dari merefleksi tindakan yang telah dan akan dilakukannya. Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang seimbang dan menyeluruh antara kepala sekolah, warga sekolah, wali murid, dan pihak terkait dalam upaya menumbuh kembangkan budaya positif baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat.
Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.